Shalom, selamat pagi untuk semua pendengar dari program Tuhan Menyapa. Senang untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua kembali di dalam program Tuhan Menyapa. Dan pada pagi ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk melanjutkan seri dari firman Tuhan tentang khotbah di bukit dari ucapan berbahagia. Dan pada pagi ini kita akan belajar dari Matius 5 ayat 6 di mana dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan menariknya firman Tuhan itu kalau kita baca di sini dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Tapi kalau kita baca dari terjemahan di dalam bahasa Inggris dikatakan bukan sekedar berbahagia, ditulisnya nggak berbahagia, bukan happy, tapi ditulisnya blessed, diberkati. Di sini Tuhan Yesus mau mengatakan, Tuhan Yesus mau mengajarkan orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, mereka akan diberkati, bukan sekedar berbahagia. Tapi pertanyaan berikutnya, apa sih artinya lapar dan haus akan kebenaran? Lapar dan haus kebenaran berarti memiliki kerinduan untuk hidup menyenangkan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Bukan hanya sekedar datang ke gereja atau sungguh-sungguh bagaimana dengan segala aktivitas gereja, tapi bagaimana kita memiliki kerinduan sungguh, memiliki suatu kegairahan untuk memiliki relationship yang baik dengan Tuhan. Seperti keadaan ketika kita lapar secara jasmani, maka kita perlu makanan. Kalau kita nggak makan, maka tubuh kita lemas, tubuh kita menjadi loyo. Demikian juga roh kita, demikian juga tubuh rohani kita. Kita harus mengisi tubuh rohani kita dengan makanan dan minuman rohani. Dan di mana kita temukan itu? Hanya di dalam Kristus. Ketika dunia mengajarkan untuk kita mengejar uang, popularitas dan kesuksesan, tetapi Yesus berkata, mereka yang diberkati adalah mereka yang mengejar kebenaran. Dan sumber kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Hanya Yesus yang dapat memuaskan manusia. Banyak orang memiliki segalanya, tetapi di dalam hatinya merasa kosong. Karena hati manusia itu nggak bisa merasa puas jika tidak ada Kristus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari cari Kristus sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Seperti di dalam Mazmur 107 ayat 9 dikatakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita haus akan Tuhan, kita haus akan firman Tuhan, maka kehidupan kita Tuhan sendiri akan memuaskan kita. Tapi bagaimana kita bisa menemukan itu semua jika kita tidak mencarinya? Oleh karena itu mari kita mencari kebenaran dengan kita makan makanan rohani kita, membaca firman Tuhan, merenungkan, milikilah kedisiplinan rohani untuk kita terus bertumbuh, untuk terus kita berkembang sehingga hidup kita selaras menjadi maunya Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan yang disenangi, Tuhan yang dimuliakan lewat kehidupan kita. Karena apa reward yang kita peroleh itu bukan hanya ketika kita di dunia ini, tetapi yang paling penting adalah ketika kita menerima mahkota kehidupan, ketika kita menerima hidup reward, kehidupan kekal bersama Kristus. Jadi mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita lebih haus akan dunia atau haus akan Tuhan? Biarlah itu Bapak Ibu jawab sendiri, dan itu pertanyaan buat saya. Apakah saya sungguh memiliki suatu kegairahan, sungguh suatu kerinduan, sungguh suatu kehausan untuk mencari kebenaran. Seperti Daud mengatakan ketika pagi hari dia bangun, dia mencari firman Tuhan, dia merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman buat kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.